Gemparkan dunia. Ternyata inilah alasan Indonesia mengincar jet tempur Su-35 yang paling berbahaya. Pesawat tempur Su-35 semakin menunjukkan tajinya setelah sukses digunakan dalam berbagai operasi militer di Ukraina. Jet tempur generasi 4 buatan Rusia ini terbukti mampu menghadapi berbagai tantangan di medan perang, baik dalam duel udara maupun dalam misi serangan terhadap target darat dan pertahanan udara musuh. Keunggulan Su-35 dalam manuvrabilitas, sistem avionik canggih, dan persenjataan yang mematikan menjadikannya salah satu pesawat tempur paling diandalkan Rusia saat ini. Keberhasilannya dalam menghadapi pesawat tempur lawan serta kemampuannya menghindari sistem pertahanan udara semakin mengukuhkan posisinya di kancah pertempuran udara modern. Sukses Su-35 di Ukraina tak pelak membuat negara-negara yang tengah mencari pesawat tempur baru melirik jet ini sebagai opsi yang menarik. Indonesia, yang sebelumnya telah menyatakan minat terhadap Su-35, kemungkinan besar akan semakin tergoda untuk memilikinya. Dengan kebutuhan modernisasi alutsista, terutama dalam memperkuat kekuatan udara, Su-35 bisa menjadi pilihan strategis bagi Indonesia. Meskipun terdapat kendala, seperti sanksi dari Amerika Serikat yang dapat menghambat pembelian alutsista dari Rusia, keberhasilan Su-35 di medan tempur bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan akhir Indonesia. Dengan semakin meningkatnya reputasi Su-35, peluang Indonesia untuk mempertimbangkan kembali akuisisi jet tempur ini tampaknya semakin terbuka lebar. Keputusan akhir tentu akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk strategi pertahanan, kebijakan luar negeri, serta kesiapan finansial dan teknis dalam mengoperasikan pesawat canggih ini. Apalagi, Indonesia membutuhkan pesawat tempur dengan kemampuan superior untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dan menghadapi berbagai potensi ancaman di kawasan. Indonesia telah lama mempertimbangkan opsi untuk memperkuat armada tempurnya dengan pesawat generasi 4 seperti Su-35. Sebelumnya, TNI Angkatan Udara sempat menunjukkan ketertarikan terhadap jet tempur ini untuk menggantikan F-5 Tiger yang telah pensiun. Namun, tekanan dari sanksi Amerika Serikat melalui Undang-Undang CAATSA, Countering America's Adversaries Sanctions Act, menjadi penghalang utama dalam proses akuisisi. Dengan semakin membuktikan performanya di medan tempur, Su-35 kini kembali menarik perhatian, terutama dalam konteks kebutuhan Indonesia akan pesawat dengan daya gempur tinggi, kemampuan manuver yang unggul, dan jangkauan operasi yang luas. Di sisi lain, Indonesia juga tengah menjajaki berbagai opsi lain, termasuk kerjasama dengan Korea Selatan dalam pengembangan KF-21 Boramae serta kemungkinan pembelian jet tempur barat seperti Dassault Rafale dari Prancis dan F-15X dari Amerika Serikat. Namun, dengan harga yang lebih kompetitif dan keunggulan teknologi yang ditawarkan, Su-35 tetap menjadi alternatif yang menggoda, terutama jika Indonesia bisa menemukan solusi terkait sanksi AS. Su-35 memiliki keunggulan dalam sistem radar IRBC yang mampu mendeteksi dan melacak target pada jarak jauh, serta dilengkapi dengan rudal udara ke udara canggih seperti R-77 dan R-73. Pemilihan alutsista bagi Indonesia tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dinamika geopolitik. Hubungan Indonesia dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan sekutu lainnya menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan pengadaan senjata. Jika Indonesia memutuskan untuk kembali untuk mempertimbangkan Su-35, diplomasi yang cermat diperlukan agar tidak menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat, terutama dengan AS yang berpotensi menerapkan sanksi. Di sisi lain, Indonesia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia, yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama alutsista bagi TNI Angkatan Udara, termasuk pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang masih dioperasikan. Dengan situasi yang terus berkembang, keputusan mengenai akuisisi pesawat tempur baru bagi Indonesia masih menjadi perdebatan. Apakah Indonesia akan tetap dengan rencana awalnya untuk membeli Su-35, beralih ke alternatif lain, atau mencari solusi hibrida dengan mengombinasikan berbagai tipe pesawat tempur? Semua masih menunggu keputusan strategis dari pemerintah dan TNI Angkatan Udara.
Yang jelas, keberhasilan Su-35 di medan tempur Ukraina telah memperkuat daya tarik jet ini di pasar internasional. Kini, tinggal bagaimana Indonesia menyusun strategi terbaiknya dalam memperkuat pertahanan udara di tengah persaingan global dan tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Meskipun Su-35 memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika ingin mengakuisisi jet tempur ini. Salah satunya adalah regulasi sanksi AS yang diberlakukan melalui CAATSA. Jika Indonesia tetap melanjutkan pembelian Su-35, ada risiko terkena sanksi yang dapat berdampak pada kerja sama pertahanan dan perdagangan dengan negara-negara barat, termasuk akses terhadap suku cadang dan perawatan pesawat buatan AS yang masih digunakan oleh TNI Angkatan Udara, seperti F-16. Selain itu, ada pula tantangan dalam hal interoperabilitas dengan armada tempur yang sudah ada. Indonesia saat ini mengoperasikan berbagai tipe pesawat tempur dari beragam negara, mulai dari Sukhoi Su-27, 30 dari Rusia hingga F-16 dari Amerika Serikat. Namun, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan. Salah satunya adalah menggunakan skema pembayaran yang tidak melibatkan transaksi dalam mata uang dolar AS, seperti barter komoditas atau mekanisme lain yang menghindari dampak sanksi. Indonesia juga dapat menyeimbangkan akuisisi alutsista dengan membeli pesawat tempur dari negara-negara lain, seperti Rafale dari Prancis atau Kf-21 Boramae dari Korea Selatan, guna menjaga keseimbangan dalam diplomasi pertahanan. Jika Su-35 jadi dibeli, maka TNI Angkatan Udara perlu berinvestasi dalam pelatihan pilot, suku cadang, serta sistem logistik yang kompatibel agar jet tempur ini dapat dioperasikan secara optimal. Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk memperbarui armada tempurnya, mengingat pesawat tempur generasi lama seperti F-5 Tiger telah dipensiunkan, sementara armada F-16 dan Sukhoi yang ada semakin menua. Dengan dinamika geopolitik di kawasan Asia Pasifik yang terus berkembang, Indonesia perlu memiliki pesawat tempur yang mumpuni untuk menjaga kedaulatan udara. Su-35, dengan kemampuan superiornya dalam pertempuran udara dan serangan darat, dapat menjadi aset strategis yang signifikan bagi Indonesia. Namun, keputusan pembelian harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak sanksi, biaya operasional jangka panjang, serta strategi pertahanan nasional.